Tapi ini dilihat lagi, sebenarnya sampah-sampah ini kan sampah-sampah komersil gitu, sampah yang didatangkan dari mall, perkantoran, lalu ada rumah sakit, lalu ada tempat rekreasi, sekolah, dan lain-lain. Sebenarnya menumpuk nggak sih sebenarnya sampah-sampah ini selama masa pandemi di TPA? Mungkin nggak juga, tapi kalau kita lihat dari sisi lain gitu, pasti kan kalau secara komersil, iya ada penurunan, tapi bagaimana dengan sampah domestik hari ini? Bagaimana dengan sampah-sampah yang ada di dalam rumah tangga? Bagaimana perilaku kita ketika kita di rumah aja itu pasti berbeda kan? Sebenarnya kalau masalah limbah medis atau limbah kayak masker, lalu ada sarung tangan, itu kan masuk dalam kategori limbah medis lah ya kita sebutnya gitu. Itu kan sebenarnya sudah diatur dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup soal pengelolaan limbah infeksius atau B3 gitu, dan sampah rumah tangga dalam penanganan COVID-19. Nah, berarti kan sebenarnya kita sebagai masyarakat tuh harus sadar betul ya bahwa ketika kita memakai masker atau memakai sarung tangan itu peruntukannya sebenarnya buat apa? Apakah ada penggantinya selain yang sekali pakai? Mungkin banyak kan, pasti ada penggantinya yang bukan sekali pakai. Karena pemakaian atau peningkatan pemakaian masker dan sarung tangan sekali pakai itu bisa menjadi resiko kan, bukan hanya soal menumpuknya sampah, tapi hari ini ketika kita memakai masker atau memakai sarung tangan itu justru itu memunculkan satu resiko baru atau memindahkan masalah aja kita ini. Ketika masalah sampah iya ada, tapi masalah lain adalah masalah kesehatan kan. Jadi emang sangat bahaya ketika kita tidak sadar betul bahwa sampah masker, sampah sarung tangan sekali pakai itu dapat menyebabkan infeksius dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sebenarnya sampah yang paling banyak itu, apalagi DKI gitu ya, sebenarnya apa sih? Apakah memang sampah plastik? Atau jangan-jangan sampah lain, misalnya kayak organik atau sampah styrofoam gitu. Saya khawatir juga gitu, dengan pelarangan kemarin yang muncul di 1 Juli itu, relate nggak ya sebenarnya dengan kondisi hari ini yang mungkin orang udah nggak belanja ke supermarket begitu seringnya seperti dulu. Tapi kalau kita ngelihat tadi di data LIPI bahwa ada peningkatan orang berbelanja melalui daring. Apakah peraturan itu juga juga merata ke seluruh aspek industri, aspek pengusaha gitu? Kalau kita lebih banyak ternyata membeli barang melalui tren-tren tadi, melalui daring, apakah juga peraturan ini berlaku juga ketika kita berbelanja online gitu? Sampah atau limbah kita yang kalau kita tidak mengelola dengan baik itu pasti akan berbahaya lah bagi lingkungan. Sampah kita bisa merusak ekosistem darat ya, tanah, bisa merusak, mencemari air, mencemari sungai, laut, dan membahayakan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup itu kan bukan hanya manusia, tapi ada hewan juga, ada tumbuhan juga. Nah, ini sangat berbahaya sebenarnya bagi makhluk yang tinggal di dalamnya. Mulai dari apa yang kita bisa untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Bahkan kita dulu mengenal istilah toleransi antar bertetangga gitu ya. Misalnya dengan mengantarkan makanan itu menggunakan rantang, menggunakan piring, lalu tetangga kita mengembalikan piring kita berserta isinya dengan makanan lagi gitu. Itu kan menjadi salah satu budaya toleransi yang kita bangun sebenarnya berdekatan dengan lingkungan gitu ya. Kita tidak merusak lingkungan, tapi hari ini digantikan dengan makanan cepat saji gitu. Kita membeli atau mengirimkan aja udah pakai online gitu, kira ngirim ke orang lain. Sehingga menurut saya adalah hari ini anak muda ketika kita mau mengubah sesuatu, ubahlah melalui budayanya dulu. Kita ganti budaya dengan budaya lagi gitu. Budaya nyampah dengan budaya nggak nyampah hari ini gitu. Halo, perkenalkan nama saya Diki Wahyudi Lubis. Saya dari gerakan Saya Pilih Bumi. Saya Pilih Bumi ini adalah gerakan yang diinisiasi oleh National Geographic Indonesia sejak tahun 2018. Tujuannya adalah kami ingin mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku dalam kegiatan sehari-hari dan menjadi individu yang lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap limbah sampah yang kita hasilkan melalui hal-hal kecil yang dapat kita lakukan oleh diri sendiri. Kemudian cepat, segera, dan membawa dampak bagi orang lain.